Melanjutkan cerita sebelumnya. 26. Menawarkan kesepakatan. Anak muda, terima kasih telah menyelamatkan anakku dan cucuku. Namaku Hua Zong dan aku adalah pemimpin di sini. Selamat datang di Sekte Pedang Emas. Patriark Zong menangkupkan tinjunya ke arah Liu Kai. Salam Patriark, nama aku adalah Bai Han. Kai membalas dengan menangkupkan tinjunya dan membungkuk memberi hormat. Kalau boleh aku bertanya, apa yang anak muda inginkan sebagai imbalan? Aku mungkin tidak sopan, namun kau pasti memiliki tujuan lain sehingga mau datang ke tempat yang bahkan tidak kau tahu sama sekali dengan kondisi mata ditutup. Patriark Zong terlihat bukan seseorang yang pandai basa-basi, ia langsung berkata pada intinya. Benar sekali Patriark. Tujuan utamaku ke sini adalah untuk mengajak Sekte Pedang Emas menjadi sekutuku untuk melawan kekuatan jahat yang kini menguasai benua ini. Aku berencana untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala. Kai tanpa segan mengungkapkan minatnya, ia juga harus mengetahui niat dari sekte tersebut. Tawa Ryu ketika menggema di dalam ruangan tersebut. Belasan tetua tidak bisa menahan tawanya saat Kai mengatakan hal itu. Huagu kembali berbicara sambil tertawa lantang. Lihatlah anak sapi yang belum menyusui ini, dia menganggap dirinya adalah seekor naga. Menyusul perkataan Huagu, tawa Ryu kini menjadi lebih pecah, hingga tatapan tajam dari Patriark Zong yang membuat mereka terdiam seketika. Patriark Zong bukanlah orang yang suci, dia juga merasa bahwa perkataan Kai terlalu berlebihan. Maafkan aku anak muda, dengan berat hati aku menolaknya. Kau mungkin sudah tahu apa yang kau hadapi, namun jangan mengambil resiko terlalu jauh hanya karena masalah kecil yang kau alami. Kai mengernyitkan dahinya mendengar penolakan dari Patriark Zong, namun ia tetap tampil dengan tenang. Aku tidak bercanda dan aku serius dengan omonganku. Aku hanya menawarkan persekutuan jika kalian menolak aku bisa pergi dan melawan mereka sendiri. Entah keberanian atau kegilaan apa yang ada di diri Kai. Patriark Zong tidak mampu berkata-kata, namun instingnya mengatakan bahwa Kai tidak main-main dengan kata-katanya dan ada sesuatu yang istimewa dari diri Kai. Ia melihat tekad yang kuat di kedua mata Kai dan akhirnya memilih satu solusi untuk melihat beberapa jauh keinginan teguh yang Kai miliki. Aku akan memberimu wajah karena telah menyelamatkan keluargaku. Bagaimana jika kau pergi melawanku? Aku akan bersikap adil dan tidak akan menggunakan tenaga dalam ataupun ki saat melawanmu. Jika kau setidaknya bisa membuktikan dirimu, aku anggap kau menang. Namun jikalau kau kalah dengan terpaksa aku harus menanamkan segel kontrak kepadamu agar kau tidak berbicara apapun mengenai lokasi sekte ini. Mendengar tawaran Patriark Zong, seluruh tetua yang ada di sana terkejut. Bahkan, Huagu kembali menentang. Ayah, bukankah kau hanya mempermalukan dirimu sendiri melawan seorang anak ingusan yang masih pada tingkat Wolf Soul? Kita bisa membungkamnya dan memaksanya untuk menekan kontrak. Bukan seperti itu cara kerja sekte kita. Dan sudah kukatakan, aku memberinya wajah karena sudah menyelamatkan keluarga kita. Patriark Zong lalu menatap Kai. Bagaimana? Kai tanpa ragu menerima tawaran Patriark Zong. Aku menerimanya. Mendengar jawaban dari Kai, para tetua meyakini ada yang tidak beres dengan kepala Kai. Mereka kemudian berjalan bersama menuju lapangan yang digunakan para murid sekte untuk berlatih. Kai, apa kau yakin dengan ini? Bahkan jika dia tidak menggunakan tenaga dalam saja kau masih bukanlah tandingannya. Ucap Wijen yang masih tidak percaya dengan keputusan Kai. Tenanglah. Aku hanya perlu membuktikan diriku. Lagi pula, firasatku mengatakan, bahwa mereka tidak mungkin membunuhku. Kai berjalan ke tengah lapangan bersama Patriark Zong dengan santai. Dan mengeluarkan Muramasa Sword-nya, semoga pedang ini bisa cocok denganku dan sekarang waktunya untuk mencoba kekuatannya. 27. Menaikkan level pembentukan otot. Kayu menarik nafas lalu mengambil sikap pedang, hal ini menarik perhatian Patriark Zong. Cara ia berdiri dan memegang pedang, tidak seperti kebanyakan kultivator Wolf Soul, ia terlihat seperti seorang ahli. Aku harus melihat lebih jauh apa yang dimiliki bocah ini. Patriark Zong mengambil bilah pedang tumpul yang biasa digunakan oleh para murid untuk berlatih. Ia lalu mengambil sikap dan menoleh ke arah Kai. Jangan salah paham. Aku bukan merendahkanmu, aku hanya tidak ingin ada yang terluka. Kai mengangguk pelan, dan kedua matanya mengisyaratkan tekad yang kuat.
Baiklah. Aku siap kapanpun. Para murid Sekte Pedang Emas saling berbisik. Mereka menertawakan Kai dalam hatinya. Bagaimana tidak seorang pria dengan tingkatan Wolf Soul mencoba bertarung dengan patriark mereka. Namun, ada sebagian murid yang menyayangkan keputusan Patriark Zong. Bagi mereka, ini hanya akan memalukan sang patriark. Aku bertaruh, anak ini tidak akan lagi sanggup untuk berdiri setelah terkena satu serangan dari patriark. Huagu mengeluarkan senyuman mencibir. Bagaimana dengan 500 koin emas? Anak ini akan bertahan hingga akhir. Huagu yang muak dengan sifat kakaknya mencoba untuk memprovokasinya. Hahaha. Adik Yun, kau hanya akan memberikanku koin secara cuma-cuma. Baiklah. Aku terima. Huagu tertawa lantang dan terlihat bahagia. Salah seorang ketua berjalan ke tengah lapangan dan menjadi seorang wasit. Hal ini wajar karena setiap latihan tanding tetap harus memiliki wasit agar tidak ada yang melewati batas. Ia pun lalu memulai pertandingan itu. Setelah pertandingan dimulai, Kai dengan yakinnya bergerak maju sambil menghunuskan pedangnya. Teknik tarian teratai biru. Kai mengayunkan pedangnya dengan gerakan lembut namun terarah. Patriark Zong ikut mengayunkan pedangnya dengan sebelah tangan di belakang punggung dan menerima serangan Kai. Kedua pedang bergeming, namun Kai termundur beberapa langkah akibat gerakan getaran kuat yang ia terima. Dan tangannya sedikit mati rasa. Sedangkan Patriark Zong masih tenang seperti sebelumnya, perbedaan kualitas tubuhnya bagai langit dan bumi. Patriark Zong tidak diam sampai di situ. Ia kemudian menyerang Kai dengan gerakan cepat dan terukur. Kai menangkap pergerakan Patriark Zong dan dengan bantuan teknik teratai birunya ia berhasil menekuk tubuhnya secara gemulai dan menghindari serangan itu. Apa? Ia berhasil menghindari seringnya Patriark. Kenapa kau terlalu terkejut? Patriark Zong tidak terlihat serius. Para penonton yang melihat pertandingan secara alami berdiskusi satu sama lain dari tempat mereka berdiri. Patriark Zong terlihat tersenyum tipis. Namun dia kembali menyerang Kai dengan gerakan yang lebih cepat. Kayu berhasil menghindari beberapa serangan pedang hingga salah satu serangan menghantam dadanya. Bam! Tubuh Kai terbang di udara sebelum menghantam tanah dengan kerasnya. Kai tertidur dengan posisi terlentang dan darah keluar dari sudut bibirnya. Sial! Jika itu adalah pedang sungguhan mungkin tubuhku akan terkoyak. Tiba-tiba sebuah suara terdengar di kepala Kai. Ding! Selamat teknik dasar pembentukan otot naik level 5. Mendengar hal itu Kai tidak bisa menahan rasa antusiasnya. Pukulan patua ini sangat kuat, bahkan teknik ini naik hingga level sekaligus. Aku rasa ini kesempatan emas bagiku. Kai menyeka darah di sudut bibirnya lalu kembali berdiri. Ia menatap Patriark Zong dengan senyuman kecil sambil bergumam dalam hati, ayo patua. Beri aku level otot yang lebih tinggi. Kai merasakan otot-otot di tubuhnya mulai mengeras. Luka dan lebam di dadanya perlahan-lahan sebuah akibat pembentukan otot yang sedikit lebih kuat. 28. Level max pembentukan otot dasar. Sialan. Ada apa dengan anak ini? Dengan serangan kuat dan cepat seperti itu, harusnya bocah tingkat Wolf Soul akan pingsan. Huagu menggerakkan giginya dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Sepertinya malam ini aku bisa minum arak dengan cukup banyak, terima kasih 500 koin emasnya kakakku tercinta. Ujar Huyun dengan senyum yang menggoda ke arah Huage. Huagu hanya mendengus kesal dan mengalihkan pandangannya kembali ke lapangan. Patriark Zong mengangguk pelan dan kembali mengambil sikapnya. Kau cukup kuat. Baiklah. Patriark Zong kembali menyerang Kai, dan sama seperti sebelumnya Kai hanya berhasil menghindari beberapa serangan. Nyatanya teknik Kai tidak mempan terhadap teknik yang digunakan Patriark Zong. Kai menggunakan teknik yang menitik beratkan pada gerakan menghindar serta serangan cepat, sedangkan teknik yang digunakan Patriark lebih daripada menyudutkan lawan dan membatasi pergerakannya. Dengan perbedaan kecepatan itulah Kai akan kalah. Ding! Selamat teknik pembentukan otot naik level 8. Meski jumlahnya berkurang, namun hal itu tetap membuat Kai tersenyum. Ia kembali bangkit dan mengejutkan para penonton. Saat pertandingan kembali berlanjut, hanya dalam beberapa detik kemudian Kai kembali memakan debu dan memuntahkan darah segar. Kali ini seragam Patriark Zong lebih kuat dari sebelumnya. Ding!
Selamat teknik pembentukan otot naik level 10. Peringatan. Ini adalah level max untuk teknik dasar pembentukan otot. Mendengar hal itu, Kai merasa bingung. Dia lalu bertanya pada Wigen apa maksudnya ini. Teknik ini hanya pada level 10 maksimalnya. Jika kau ingin menambahkan kualitas otot, kau harus membeli teknik lain yang lebih tinggi dari teknik ini. Penjelasan T. Itu membuat Kai mengerti dan sedikit kecewa, namun dering di kepala Kai setelahnya membuat Kai kembali bersemangat. Ding. Selamat, kualitas otot telah didapatkan. Kualitas otot, otot muda. Selamat, tubuh pendekar kelas 2 telah didapatkan. Bersiap berganti. Kualitas tubuh telah berhasil ditingkatkan. Aku berhasil membentuk otot. Sistem ini luar biasa. Aku kini memiliki tubuh pendekar kelas 2 tanpa harus membelinya. Kayak aku tahu kau sangat bahagia, namun kau sudah lama kau terbaring di sana. Aku takut mereka menganggapmu kalah. Bangkit dan buktikan dirimu. Kai seketika tersadar dan bangkit dari posisi tidurnya. Dan hembusan angin kecil pecah keluar dari tubuhnya menandakan penaikan dalam tingkat kultivasinya. Semua orang yang melihat hal itu merasa sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Kai berhasil naik tingkatan kultivasi hanya dengan berlatih tanding. Bocah sialan ini. Dia naik ke tingkat Tiger Soul Stage hanya dengan berlatih tanding. Apa yang sebenarnya ada dalam tubuh bocah ini? Tampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Patriark Zong tersenyum lebar melihat hal itu. Memang benar. Ada sesuatu yang lain dari bocah ini. Dia bisa memaksimalkan latihan tandingan ini menjadi cara untuk meningkatkan kultivasinya. Ototnya sehingga bisa naik ke Tiger Soul. Aku ingin melihat sejauh apa kemampuan yang dimiliki anak ini. Kei ikut tersenyum, masih dalam keadaan hati yang baik dan semangat yang tinggi. Sepertinya Patua ini bukanlah orang yang jahat. Patriark tampak tersenyum setiap kali aku bangkit dari jatuhku, dan dia juga melihat memiliki minat yang tinggi. Terlihat dari sorotan matanya, bahkan aku akan menunjukkannya sesuatu yang mungkin membuat ia tidak bisa tidur malam ini akibat keterkejutannya. Aku tidak akan lagi menahan diri. 29. Mengeluarkan kemampuan terkuat. Kai menarik nafas dalam. Ia membuat kuda-kuda dan mulai mengalirkan ki yang ia miliki pada Muramasa. Sword pedangnya itu yang awalnya hanya berwarna ungu gelap, kini mulai bersinar terang. Kami merasakan pedang itu mulai menghisap ki-nya tanpa henti saat di dalam tubuh aktif. Pedang itu otomatis menghisap ki dari penggunaannya. Pedang itu mengeluarkan aura yang mencekam, membuat para junior di dalam sekte mundur satu langkah. Patriark Zong yang melihat ini cukup terkejut. Pasalnya pedang dengan kualitas tingkat rare ini mudah dimiliki dan digunakan oleh kultivator di tingkat Liu Kai. Bocah ini memiliki peluang keberuntungan yang tinggi. Patriark Zong tersenyum, pedang yang bagus Kai. Aku juga akan serius kali ini. Patriark Zong juga mengambil kuda-kuda. Kali ini dia menggenggam pedangnya dengan kedua tangan dan bersiap menerima serangan Kai yang juga sudah siap, kemudian melesat maju sambil menghunuskan pedang Muramasanya. Pertukaran serangan kembali terjadi. Kali ini Kai tampak lebih sedikit mengimbangi Patriark Zong. Bunyi dan dentingan pedang yang saling bergesekan mengisi udara di sekitar lapangan. Para penonton hanya bisa diam. Pertarungan yang ada di depan mereka mulai terlihat seru dan membuat mereka menjadi antusias. Hingga puluhan pertukaran serangan berikutnya, pedang biasa yang digunakan Patriark Zong tidak lagi sanggup menahan benturan, membuat Patriark Zong merubah tekniknya menjadi teknik menghindar dan mengandalkan kecepatan. Melihat hal itu sudah puas. Baiklah, ini saatnya. Bang! Seketika aura yang sangat kuat melonjak dari dalam tubuh Kai dan menyebar ke segala arah. Aura ini berwarna kuning keemasan dan diisi niat pedang yang sangat kental. Patriark Zong seketika terlambat, kedua matanya terbuka lebar saat melihat aura itu. Apa ini? Aura pedang. Tetua sekte juga tak kalah terkejut. Apalagi Wagu yang selama ini menganggap Kai adalah seekor anak sapi. Kini berbicara dengan suara terbata-bata, bocah ini memiliki aura pedang. Patriark Zong yang menyadari bahwa Kai bukanlah seorang bocah ingusan yang baru belajar bela diri akhirnya mulai terlihat serius. Walaupun gerakannya sedikit melambat akibat tidak bisa ikut mengeluarkan aura pedang karena peraturan yang dibuatnya, Patriark Zong tetaplah seorang kultivator tingkat tinggi. Kai terus-menerus menyerang kepada Patriark Zong hingga akhirnya kedua pedang mereka berdua mengeluarkan bunyi berderit akibat gesekan pedang.
Patriark Song mengatupkan giginya dan mendorong Kai sebelum memberikan tendangan berputar yang langsung membuat Kai terbang ke udara dan jatuh menghantam tanah. Patriark Song mengatur nafasnya dan melihat Kai dengan tatapan heran. Bagaimana bisa kau memiliki aura pedang? Kau bahkan belum membentuk dantianmu. Kai berdiri dan mengelus pipinya yang terlihat bengkak akibat serangan sebelumnya. Anda pasti tahu aura pedang tercipta dari niat berpedang seseorang. Tidak hanya itu, aku akan membuat pertarungan ini semakin menarik. Bang! Sekali lagi aura meledak keluar dari tubuh Kai dan menyebar ke segala arah. Kali ini, aura yang dikeluarkan bahkan lebih pekat dan berisi niat pedang yang sangat kuat. Para murid terlihat ketakutan saat pedang-pedang yang ada di pinggang mereka bergetar seolah-olah ingin keluar dari sarungnya. Begitu pula dengan pedang-pedang milik para ketua juga bergetar hebat. Bahkan saat mereka mencoba menenangkan pedang mereka, dengan niat pedang-pedang itu tetap tidak berhenti bergetar. Seluruh ketua hanya bisa melihat ke arah Kai dengan mulut yang terbuka. Sedangkan raut wajah Patriark Song seketika berubah. Ia membuka lebar matanya dan menatap Kai dengan 1000 pertanyaan. Bagaimana kau bisa memiliki hati pedang? Bersambung.